Apakah kamu senang bermain video game? Lalu, kenapa kamu senang bermain video game? Jawaban dari dua pertanyaan tersebut tentulah sangat subjektif. Selama ini, ada begitu banyak pendapat mengenai alasan seseorang bermain game. Banyak faktor yang mempengaruhi baik secara eksternal seperti ketersediaan akses atau karena ikut-ikutan teman maupun saudara. Juga faktor internal yang disebut dengan motivasi khusus dari dalam diri seseorang. Sebelum lanjut membahasnya, pastikan teman-teman sudah subscribe dan klik loncengnya untuk selalu mendapat pemberitahuan video baru. Pada tahun 2012, Christopher J. Ferguson dan Cheryl K. Olson dari International Texas A&M University melakukan penelitian untuk mengetahui alasan atau motivasi remaja bermain video game. Menurut mereka, jika mengacu pada self-grounded theory, kecenderungan seseorang bermain video game adalah karena hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar secara psikologis seseorang yang berkaitan dengan kompetensi, kemampuan diri, dan sosialisasi. Berdasarkan persepsi ini, bermain video game bukanlah karena faktor dari game yang dimainkan, melainkan dorongan internal dari dalam diri seseorang. Penelitian tersebut dipublikasikan dalam jurnal dengan judul Friends, Fun, Frustration, and Fantasy: Child Motivations for Video Gameplay. Sebanyak 1.254 partisipan anak yang duduk di kelas 7 dan 8 yang terdiri dari 584 laki-laki dan 653 perempuan terlibat dalam penelitian ini. Selain untuk mengetahui alasan, penelitian ini juga menjelaskan kecenderungan anak yang bermain video game kekerasan dan apa yang memotivasi anak dengan gangguan psikologis untuk bermain video game. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang mendorong seorang anak secara internal untuk bermain video game. Alasan pertama adalah karena menyenangkan. Partisipan menunjukkan adanya kesenangan yang diperoleh karena permainan yang menantang dari video game. Alasan kedua sebagai katarsis. Beberapa anak menganggap bahwa bermain video game dapat membantu mereka menyalurkan emosi marah dan meringankan frustasi atau menghindari masalah dari dunia nyata. Faktor ketiga adalah sosial. Bermain video game membantu mereka untuk lebih bersosialisasi, baik kepada saudara, orang tua, kerabat, maupun orang yang baru dikenal. Hasil terakhir adalah kebosanan. Bermain video game dapat membunuh rasa bosan atau menjadi hal yang dapat mereka lakukan ketika sedang tidak mengerjakan apapun. Penelitian ini juga menganalisis bahwa laki-laki memiliki kecenderungan bermain video game kekerasan untuk kesenangan atau tantangan, dan percaya bahwa permainan seperti itu merupakan katarsis untuk menekan stres. Hasil yang lain juga menunjukkan bahwa anak yang secara klinis dikategorikan depresi dan memiliki simptom ADHD tidak bermain game lebih sering dari yang seharusnya, dan terindikasi sebagai pemain yang menggunakan video game sebagai motivasi katarsis. Nah, bagaimana dengan kamu sendiri? Terima kasih telah menyaksikan. Ingat subscribe, like, dan share. Sampai jumpa!